Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dan memberikan petunjuk bagi jalan kami. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu mujizat dari Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 mengatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti sangat excited mendengar kata mujizat. Mujizat adalah salah satu faktor pendorong dan penyemangat orang datang ke gereja. Mereka mencari Tuhan dengan harapan ingin mendapatkan mujizat. Sakit disembuhkan, masalah terselesaikan, ekonomi keluarga dipulihkan. Namun di sisi lain ada juga orang-orang skeptis mendengar kata mujizat. Skeptis adalah kurang percaya atau ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran dan lain sebagainya. Mereka menganggap mujizat adalah cerita masa lalu di zaman Alkitab. Namun apakah benar demikian? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, mujizat sampai hari ini dan untuk selamanya tetap ada. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, yang harus menjadi fokus utama kita dalam mengikuti Tuhan adalah pribadinya. Bukan semata-mata karena mengingini mujizatnya. Kita tidak perlu memikirkan mujizat karena selama kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup taat melakukan kehendak Tuhan, hari-hari yang kita jalani pasti akan dipenuhi dengan mujizat. Mujizat dan tanda-tanda ajaib adalah bagian dari paket keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melakukan mujizat seperti yang kita mau dan kita harapkan. Tetapi Tuhan membuat mujizat sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin kita bertanya, mengapa aku tidak pernah mengalami mujizat? Bukannya Tuhan tidak sanggup atau tidak mau membuat mujizat, tetapi kita sendiri yang seringkali mengharapkan melakukan mujizat menurut kehendak kita. Kita mendikte Tuhan untuk mengikuti kemauan dan keinginan kita. Alkitab menyatakan bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat senantiasa menyertai perjalanan hidup orang percaya yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Matius 17 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, taat melakukan firman Tuhan dan memiliki iman adalah kunci mengalami mujizat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami dikuatkan kembali bahwa mujizat-Mu itu masih ada. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk senantiasa melekat dengan Engkau. Maka kami percaya mujizat itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang sudah menguatkan kami. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertai dan tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.